Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah tentang tata letak sel kerja. Perkenalkan, nama saya Nurfahmi Shihab yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Dan adapun kelompok saya yang akan presentasi pada hari ini adalah ada saya sendiri, yaitu Nurfahmi Shihab, lalu ada Anwar Mukti, Erlina Eka Sulistyowati, Gebi Sintia Dewi, dan Erika Rusfianti. Oke, masuk ke materi utama, yaitu tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, dan juga kontak dengan pelanggan dan citra perusahaan. Tata letak sel kerja. Pengaturan sel kerja digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Dalam lingkungan manufaktur, teknologi kelompok mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik sama dan kemungkinan tidak hanya batch tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Erlina Eka Sulistyowati. Slide selanjutnya yaitu keunggulan sel kerja. Yang pertama yaitu mengurangi persediaan setengah jadi karena sel kerja untuk menghasilkan keseimbangan aliran dari mesin ke mesin. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan di antara mesin. Yang ketiga, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi karena adanya bahan setengah jadi yang lebih sedikit menyebabkan adanya pergerakan bahan yang lebih cepat melalui sel kerja. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung karena adanya peningkatan komunikasi antar karyawan, aliran bahan yang lebih baik, dan penjadwalan yang lebih baik. Next. Syarat sel kerja yang pertama yaitu identifikasi produk, seringkali dengan menggunakan kode teknologi kelompok atau yang sejenisnya. Yang kedua, tingkat pelatihan dan fleksibilitas karyawan yang tinggi. Selanjutnya yaitu sel kerja dibangun pertama kali oleh dukungan staf atau karyawan yang fleksibel dan imajinatif. Selanjutnya pengujian terdapat pada setiap stasiun dalam sel. Dan yang terakhir yaitu sel kerja setidaknya memiliki 5 keuntungan dibandingkan dengan fasilitas lini perakitan. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gebi Sintia Dewi. Ide sel kerja atau work cell. Ide sel kerja atau bisa disebut juga dengan work cell adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Next. Kebutuhan requirement work cell. Yang pertama, identifikasi keluarga produk. Yang kedua, pelatihan, fleksibilitas, dan pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, karyawan mandiri dengan peralatan sendiri dan sumber daya. Yang terakhir adalah uji atau bisa disebut dengan pokayoke di setiap stasiun dalam sel. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erika Rusfianti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Keunggulan sistem sel. Yang pertama, mereorganisasi orang dan mesin dalam kelompok untuk fokus pada produk tunggal atau kelompok produk. Yang kedua, kelompok teknologi mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik yang sama untuk sel tertentu. Dan yang terakhir, sel dapat dikonfigurasi ulang sebagai desain atau perubahan volume. Next. Menyeimbangkan sel kerja. Produksi yang efisien dalam sel kerja
mewujudkan pengisian staf yang tepat. Hal ini melibatkan dua langkah, yaitu yang pertama menentukan waktu TACT, yaitu laju produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan yang kedua menentukan jumlah operator yang dibutuhkan, artinya kita bagi waktu operasi total dengan waktu taktis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Anwar Mufti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini ada contoh 2 langkah pengisian sel kerja. Yang A ada tata letak. Sekarang karyawan berada dalam daerah tertutup yang kecil, tidak dapat meningkatkan kinerja tanpa penambah karyawan ketiga. Sedangkan selanjutnya ada tata letak ditingkatkan, karyawan terlatih, dapat saling membantu, dapat ditambahkan karyawan ketiga jika hasil kerja perlu ditingkatkan. Dan yang B, tata letak sekarang lini lurus membuat sulit untuk menyeimbangkan tugas karena kerja tidak dibagi rata. Selanjutnya, tata letak ditingkatkan dengan bentuk karyawan memiliki akses yang lebih baik. 4, karyawan terlatih berkurang menjadi 3 saja. Next. Selanjutnya ada contoh mengisi sel kerja. Di sini perusahaan Stephen Hall di Dayton membuat cermin mobil. Pelanggan besarnya termasuk pabrik Honda yang ada di dekatnya. Honda memesan sebanyak 600 cermin untuk diantar setiap harinya, dan sel kerja yang memproduksi cermin dijadwalkan untuk bekerja 8 jam. Hal ingin menentukan waktu tak dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Pendekatan Hall menggunakan persamaan 992 dan 93 serta mengembangkan diagram keseimbangan kerja untuk membantu menentukan waktu setiap operasi dalam sel kerjanya dan waktu totalnya. Di sini kita jawab waktu tak sama dengan 8 jam dikali 60 menit per 600 barang, sama dengan 480 dibagi 600, totalnya 6,8 menit. Jika didetikan sama dengan 48 detik. Maka kebutuhan pelanggan adalah salah satu cermin setiap 48 detik. Diagram keseimbangan kerja menunjukkan dibutuhkan 5 operasi untuk waktu operasional 140 detik. Karyawan dibutuhkan sama dengan waktu operasi total yang dibutuhkan atau waktu tak sama dengan 50 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 15 dibagi 48. Hasilnya 140 dibagi 48 sama dengan 2,91. Jadi presentasi hari ini selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Harapannya semoga apa yang kelompok kami presentasikan tentang usaha ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman saya presentasikan pada hari ini, dapat menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kami selanjutnya. Karena dirasa presentasi dari kami pada hari ini sudah cukup, maka saya sebagai moderator mohon izin untuk menutup presentasi ini. Kami dari kelompok ini juga dan juga saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.